Baiklah, selamat siang semua. Pada siang hari ini, pada siang hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil mini riset kami yang berjudul tentang faktor yang mempengaruhi masyarakat tinggal di pemukiman kumuh, pinggiran rel kereta api, Medan Mandala, Kecamatan Medan, area Kota Medan. Baiklah, langsung saja kami memulai presentasi kami yang akan dipaparkan oleh saudara kita, Ayu Darmas Purba. Kepada saudara Ayu, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan. Yang pertama itu latar belakang masalah. Permukiman ialah suatu kawasan lingkungan hidup yang berada baik di perkotaan dan pedesaan, yang dilengkapi oleh sarana dan prasarana lingkungan yang dapat mendukung kegiatan penduduknya. Kemiskinan merupakan salah satu dari masalah sosial yang sulit untuk diatasi. Sudah banyak upaya dan program yang dilakukan oleh pihak pemerintah untuk mengatasi, tapi masih banyaknya ditemukan permukiman masyarakat miskin yang tersebar di sudut kota dan ketidaktertiban dalam hidup yang bermasyarakat di kota. Kota Medan adalah tempat permukiman yang tingkat kepadatan penduduknya yang tinggi. Pertumbuhan dan perkembangan Kota Medan tentu membawa pengaruh terhadap struktur dan kegiatan yang ada di dalamnya. Pertumbuhan penduduk di Kota Medan sangat berkembang pesat, sehingga muncul bermacam masalah seperti kemiskinan, permukiman kumuh. Permukiman kumuh dapat kita jumpai di pinggiran sungai dan di pinggiran rel kereta api. Munculnya permukiman kumuh tersebut akibat tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti kebutuhan untuk memiliki rumah, untuk berteduh, sehingga mengakibatkan munculnya perumahan kumuh di daerah perkotaan. Peraturan Perundang-undang Nomor 1 Tahun 2011 mengatakan permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunannya, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas dari bangunannya, sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Permukiman kumuh ialah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian atau tempat tinggal. Selanjutnya itu wilayah rel kereta api seringkali digunakan sebagai permukiman karena lahannya tidak digunakan dan tidak ada biaya yang digunakan untuk penggunaan lahan secara resmi. Dengan begini bisa menjadikan peluang bagi masyarakat yang memiliki penghasilan rendah untuk dapat memiliki tempat tinggal. Keterbatasan lahan di pusat kota berdampak terhadap pembangunan perumahan mengarah ke arah pinggiran Kota Medan, seperti yang terdapat di daerah Mandala, Kecamatan Medan area. Terdapat permukiman kumuh yang berbatasan langsung dengan rel kereta api yang dapat berpotensi berbahaya, tetapi seluruh umat huniannya habis ditempati perumahan warga dalam waktu yang relatif cepat. Keadaan seperti ini menarik untuk diteliti dengan pertanyaan penelitian, faktor apa saja yang berpengaruh terhadap keputusan penghuni perumahan untuk memilih dan tinggal di kawasan rel kereta api di daerah Mandala tersebut. Faktor apa saja yang menjadi indikator sehingga memilih perumahan. Pada penelitian ini adalah faktor lokasi perumahan dan kondisi lingkungan perumahan. Selanjutnya itu rumusan masalah. Apa pengertian dan kriteria dari lokasi perumahan yang ideal? Yang kedua, apa metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut? Yang ketiga, bagaimana analisis dari karakteristik penghuni perumahan dan kondisi lingkungannya? Yang keempat, bagaimana upaya penyelesaian permasalahan tersebut? Selanjutnya, tujuan penelitian yang pertama, mendeskripsikan keadaan perumahan kumuh di Indonesia. Yang kedua itu mengetahui pola penduduk perumahan kumuh di Indonesia dan salah satunya yang bertempat tinggal di sekitaran rel kereta api. Yang ketiga itu mengetahui respon pemerintah terkait adanya pemukiman kumuh. Selanjutnya manfaat penelitian. Yang pertama itu memberikan masukan terhadap pemerintah Kota Medan terhadap kebijakan relokasi permukiman kumuh, terkhusus yang berlokasi di sekitar rel kereta api yang disertai dengan solusi dari pemerintah. Yang kedua itu memberikan kontribusi teoritik terkait mengenai upaya penyelesaian masalah yang terkait dengan adanya pemukiman kumuh di Indonesia yang berada di sekitaran rel kereta api. Selanjutnya itu bab 2 tinjauan pustaka.
Rumah sebagai kebutuhan dasar manusia. Rumah adalah kebutuhan dasar manusia setelah pangan dan sandang. Selain berfungsi sebagai pelindung terhadap gangguan alam dan makhluk lainnya, rumah juga memiliki peran sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, penyiapan generasi muda, manifestasi jati diri, dan lain sebagainya. Ringkas dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia oleh kualitas perumahan di mana masyarakat menempatinya. Menurut John F. Turner, 1976, rumah mempunyai dua pengertian, yaitu sebagai kata benda dan kata kerja. Sebagai kata benda, rumah menggambarkan suatu komoditi atau produk, sedangkan sebagai kata kerja rumah menggambarkan proses atau aktivitas manusia yang terjadi dalam penghunian rumah tersebut. Ada 3 fungsi di samping fungsi umumnya, yaitu 1. Sebagai identitas keluarga yang berkaitan dengan kualitas hunian. Yang kedua itu penunjang kesempatan keluarga yang berkaitan dengan pekerjaan. Yang ketiga itu pemberi rasa aman yang berkaitan dengan jaminan terhadap rasa aman keluarga. Budi Harjo menjelaskan bahwa ciri-ciri rumah itu ada 4. Yang pertama, rumah sebagai tempat tinggal untuk memberi keamanan. Yang kedua, rumah memberi ketenangan hidup. Yang ketiga, rumah memberi kemesraan dan kehangatan hidup. Yang keempat, rumah memberikan kebebasan psikologis dan sosial. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Saudara Ayu. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita, Jason Huta Barat. Pada Saudara Jason, saya persilakan. Oke, baik. Saya akan melanjutkan dengan perumahan dan permukiman. Perumahan dan permukiman mempunyai fungsi dan peranan yang sama dalam kehidupan manusia. Menurut Yudo Husodo pada tahun 1991 berpendapat perumahan merupakan suatu proses pemukim, kehadiran manusia dalam menciptakan ruang hidup di lingkungan masyarakat dan alam sekitarnya. Bermukim pada hakikatnya adalah hidup bersama, dan untuk itu fungsi rumah dalam kehidupan adalah sebagai tempat tinggal dalam suatu lingkungan yang mempunyai prasarana dan sarana yang diperlukan oleh manusia untuk memasyarakatkan dirinya. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, perumahan dan permukiman diyakini dapat menciptakan lapangan kerja, menjalankan roda kegiatan ekonomi. Di sini menurut Yudo Husodo pada tahun 1961, pada halaman 115 sampai 120 menjelaskan bahwa perumahan dan pemukiman memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama fungsi keselamatan, yang kedua fungsi sekunder makanan ekonomi yang menjamin kelangsungan kebutuhan hidup secara kolektif. Yang ketiga, fungsi perkembangan keturunan dan pendidikan. Yang keempat, pembinaan solidaritas. Yang kelima, fungsi pengembangan kreativitas. Selanjutnya, permasalahan permukiman. Di sini, dengan semakin menjamurnya pemukiman di sepanjang rel kereta api, pemanfaatan lahan kosong di sepanjang rel kereta api memang mudah berubah menjadi tempat tinggal liar dengan sarana dan prasarana tidak memadai sehingga dapat menimbulkan suatu kesan kumuh terhadap permukiman. Menurut Komarudin pada tahun 1991 pada halaman 105 menjelaskan bahwa penyebab utama tumbuhnya lingkungan kumuh antara lain yang pertama tingkat urbanisasi tinggi. Proses perpindahan penduduk dari desa ke kota, mereka yang berurbanisasi umumnya memiliki tujuan agar hidupnya lebih baik dari sebelumnya. Namun dalam garis besarnya dalam banyak uraian disebutkan 2 faktor utama, yaitu faktor penarik orang desa tertarik ke kota adalah suatu yang lumrah yang disesuaikan dengan kepentingan individu yang berbeda. Beberapa alasan yang menarik mereka pindah ke kota antara lain melanjutkan sekolah karena mutu sekolah di desa dianggap kurang baik, terpengaruh oleh cerita dari mereka yang kembali ke desa, dan yang terakhir tingkat upah di kota lebih tinggi. Di sini ada faktor pendorong. Keadaan di desa umumnya mempunyai kehidupan yang statis. Berikut warna kemiskinan yang seakan-akan abadi. Beberapa faktor pokok migrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses kemiskinan di desa. Yang kedua, lapangan kerja yang hampir tidak ada. Yang ketiga, pendapatan yang rendah. Yang keempat, ada istiadat yang ketat. Yang kedua, para pendatang umumnya berpendidikan rendah. Para pendatang yang tidak mempunyai keahlian dalam berpendidikan rendah tidak akan mendapatkan pekerjaan yang layak, bahkan mungkin tidak akan mendapatkan pekerjaan karena persaingan yang sangat ketat. Maka mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan yang layak
dan penghasilan yang rendah tidak dapat memenuhi kehidupannya. Untuk makan pun mereka seadanya, apalagi untuk tempat tinggal. Oke, slide selanjutnya, Sri. Di sini selanjutnya pengawasan tanah kurang ketat. Pengawasan tanah yang kurang ketat pun merupakan penyebab terjadinya lingkungan kumuh di perkotaan. Karena banyaknya lahan kosong di perkotaan yang sebenarnya sudah direncanakan untuk mendukung kegiatan satu kota. Yang keempat, kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum menyebabkan mereka membangun rumah seenaknya. Yang kelima, ketersediaan lahan yang terbatas. Lahan merupakan sumber daya yang alam yang bersifat tetap atau tidak bertambah. Dengan keterbatasan lahan dan pertambahan penduduk di perkotaan, maka akan terjadi persaingan untuk mendapatkan sebidang tanah untuk dijadikan tempat tinggal. Slide selanjutnya, Sri. Di sini pada bab 3 metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan kuesioner dan observasi lapangan. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple random sampling dengan kriteria responden adalah kepala keluarga yang memiliki rumah dan tinggal di perumahan ini. Yang kedua, lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di daerah perumahan kumuh, sekitaran rel kereta api yang terletak di kawasan Medan area. Selanjutnya, Sri. Di sini selanjutnya populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah perumahan kumuh sekitaran rel kereta api yang terletak di kawasan Medan area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Pengambilan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan teknik random sampling atau pengambilan sampel atau sesar acak. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner, pengumpulan informasi menggunakan teknik sampling atau random sampling. Dan yang kelima, analisis data. Analisis data yang digunakan adalah analisis karakteristik penghuni perumahan yang berada di sekitaran rel kereta api yang berlokasi di Medan area, Kota Medan, Sumatera Utara. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Saudara Jason atas pemaparannya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara kita Rima Nisaki. Pada Saudara Rima, saya persilakan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 4 yaitu pembahasan mini riset kami. Yang pertama ada lokasi mini riset. Penelitian ini dilakukan di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara yang lebih tepatnya berlokasi di daerah perumahan kumuh sekitaran rel kereta api yang terletak di kawasan Medan area. Pemilihan daerah tersebut sebagai lokasi penelitian dikarenakan untuk memenuhi kondisi penduduk dan pola pemukiman di bantaran rel kereta api Kota Medan terkait dengan permasalahan pendudukan di bantaran rel kereta api. Oleh sebab itu, kami selaku kelompok peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tersebut dan kami ingin menganalisis kenapa penyebab hal tersebut terjadi. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada Selasa, 19 November 2020. Selanjutnya kita masuk pada karakteristik wilayah penelitian. Kecamatan Medan Area merupakan kecamatan di Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia, di mana kecamatan ini berbatasan dengan Medan Kota di sebelah barat, Medan Denai di sebelah timur, Medan Kota di sebelah selatan, dan Medan Perjuangan serta Medan Tembung di sebelah utara. Pada tahun 2006, kecamatan ini mempunyai penduduk sebesar 107.558 jiwa dengan luas 9,05 km persegi dan kepadatan penduduk berkisar 20.005,80 jiwa per kilometer persegi. Selanjutnya, kecamatan ini mempunyai 12 kelurahan seperti yang ada di layar. Kemudian yang kedua kita masuk pada penduduk. Sebagian besar penduduk kecamatan ini adalah suku Melayu Deli 50% dan kebanyakan dari kalangan bangsawan. Sedangkan suku lainnya adalah seperti Batak, Minang, Tionghoa, dan Jawa. Adapun lokasi penelitian kami kali ini adalah berlokasi di sekitaran rel daerah Mandala, di mana kami meneliti perumahan warga yang dapat dikatakan kurang layak huni. Rumah warga tersebut hanya dilengkapi dengan fasilitas seadanya, bahkan jauh dari kata sederhana, dan kondisi yang cukup memprihatinkan. Untuk penelitian kali ini, kami meneliti 3 perumahan warga yang berada di sekitaran rel, di mana perumahan tersebut masing-masing memiliki perbedaan karakteristik arsitektur bangunannya. Selanjutnya,
Selanjutnya masuk pada upaya dan usulan. Adapun upaya dan usulan yang kami tawarkan untuk penelitian kami terhadap penyelesaian kasus ini adalah kami selaku kelompok peneliti beranggapan dan sangat mengharapkan peran pemerintah yang harusnya memperhatikan nasib kaum-kaum termarginal yang tidak memiliki kemampuan untuk membangun sebidang hunian, di mana kami sangat mengharapkan peran nyata pemerintah untuk memperhatikan nasib para mereka. Adapun solusi yang kami tawarkan untuk kesan tuntutan kami terhadap pemerintah adalah kami memiliki sebuah ide segar sebagai upaya penyelesaian masalah perumahan kumuh di bantaran rel kereta api, yaitu dengan cara pemerintah membangun perumahan susun untuk warga seperti yang diterapkan di Provinsi DKI Jakarta. Kami beranggapan bahwa ini telah sukses mengeluarkan kasus luli atau rumah liar yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Mengapa untuk Provinsi Medan tidak dapat diterapkan hal yang sama? Pemerintah dituntut berperan aktif untuk menguraikan kasus ini, di mana pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah bijak untuk mengatur atau meregulasi pemukiman warga yang ada di kota. Tak memungkiri bahwa ada yang bersikukuh untuk tinggal di daerah bantaran rel kereta api dengan berbagai alasan yang bersifat pribadi. Selanjutnya kita masuk pada faktor pendorong masyarakat tinggal di pemukiman kumuh. Yang menjadi faktor pendorong masyarakat tinggal di pemukiman kumuh yang pertama itu ada faktor urbanisasi. Adanya urbanisasi menyebabkan banyak munculnya pemukiman kumuh yang ada di masyarakat. Faktor yang pertama yang dianalisis tersebut adalah faktor yang membuat masyarakat kemudian tinggal di pemukiman kumuh. Banyaknya penduduk desa kemudian berpindah di kota, tapi mereka ini tidak dibekali dengan pengetahuan yang cukup sehingga harus lagi dia katanya. Kita bicarain lah kayak mana proyek habis siap presentasi kan langsung Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Sri Cinta. Kepada Saudara Sri Cinta, saya persilakan. Baik, selanjutnya adalah faktor sarana dan prasarana. Analisis selanjutnya adalah mengacu pada ketersediaan faktor sarana dan prasarana. Hal ini jelas dinilai sebagai salah satu faktor yang mendorong masyarakat untuk tinggal di daerah permukiman kumuh. Bisa dibayangkan, sarana dan prasarana sangat besar pengaruhnya bagi penduduk di Indonesia. Karena sarana dan prasarana adalah satu instrumen vital yang harus menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat bersama. Mengapa hal ini kemudian dikatakan sebagai salah satu faktor yang mendorong masyarakat mendirikan pemukiman kumuh? Tentu pernyataan ini bisa dijawab dengan melihat kenyataan yang ada di masyarakat, di mana faktor sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor yang dapat dikelompokkan dalam salah satu faktor yang mempengaruhi munculnya pemukiman kumuh. Di masyarakat bisa dibayangkan keterbatasan di bidang sarana dan prasarana ini sangatlah minim, sehingga masyarakat yang tidak mempunyai pilihan lain harus mendirikan perumahan kumuh di sekitar perkotaan. Hal ini akan menambah daftar munculnya pemukiman kumuh di wilayah perkotaan. Ini menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi masyarakat mendirikan perumahan karena memang keterbatasan sarana dan prasarana yang ada harus membuat mereka bertahan dan membangun pemukiman liar tersebut. Hal ini dilakukan semata untuk menyambung hidup dan untuk mempertahankan wilayah mereka. Mereka bisa menjadikan ini alasan karena memang mereka bermata pencaharian di sekitar wilayah itu. Dan mau tidak mau harus membangun rumah di sekitar wilayah itu, namun keterbatasan dalam hal dana sehingga muncullah pemukiman kumuh ini. Itulah alasan terkait faktor prasarana dan sarana yang dijadikan salah satu faktor munculnya pemukiman kumuh.
Baik, selanjutnya itu adalah faktor ekonomi. Untuk faktor ekonomi juga dapat dikatakan sebagai faktor yang menyebabkan masyarakat tinggal di permukiman kumuh dan membuat permukiman kumuh menjadi alternatif bagi masyarakat. Karena masyarakat yang mempunyai keterbatasan dana untuk membangun rumah dikarenakan faktor ekonomi mereka yang kurang mendukung, maka akan membuat mereka mau membeli rumah dengan harga yang minim. Sebagai jawaban dari keinginan membangun rumah tersebut, muncullah pemukiman liar. Ini maka pemukiman kumuh dapat muncul apabila masyarakat memiliki keterbatasan dalam bidang ekonomi. Karena apabila mereka memiliki keterbatasan dalam bidang ekonomi, tentu hal ini akan menjadi sulit apabila mereka ingin membangun rumah tanpa adanya budget yang pasti. Bisa dibayangkan apabila seseorang yang pendapatannya di bawah rata-rata, tentu akan sulit memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Jangankan kebutuhan sehari-hari, untuk membangun rumah saja mereka rasanya sulit. Dan berpikir, maka solusi dari hal tersebut adalah tetap membangun rumah, namun rumah yang dibangun adalah rumah yang seadanya, yaitu rumah yang dari segi arsitektur dinilai sebagai perumahan kumuh, karena rumah tersebut dalam segi kriteria apapun dinilai tidak layak huni. Dan tampilannya yang terlihat kumuh sehingga rumahnya dikatakan pemukiman kumuh. Tentu faktor ekonomi adalah salah satu yang mendorong masyarakat untuk mendirikan pemukiman kumuh karena semua tingkat ekonomi penduduk dan masyarakat. Selanjutnya yaitu faktor lahan perkotaan. Untuk faktor lahan perkotaan dapat dijadikan salah satu faktor yang mendorong terjadinya pemukiman kumuh melihat dari ketersediaan lahan yang ada di perkotaan. Rasanya tidak mungkin membangun perumahan yang layak huni sekitar daerah yang minim tersebut. Munculnya pemukiman kumuh sebagai solusi keterbatasan lahan yang ada di perkotaan. Semua lahan yang ada di perkotaan yang digunakan untuk peruntukan pembangunan, oleh karena itu, keterbatasan lahan yang ada di perkotaan dirasa sangat mampu dinilai sebagai salah satu faktor yang mendorong pemukiman kumuh ini muncul. Karena memang masyarakat yang memiliki keterbatasan lahan, maka akan membangun perumahan kumuh di sekitar lahan perkotaan. Bahkan banyak dari mereka yang membangunnya tanpa izin. Sehingga ini banyak menimbulkan sengketa dengan para pemilik tanah. Dalam hal ini adalah pemerintah banyak sekali masyarakat yang membangun rumah di atas lahan perkotaan tanpa izin. Kemudian mereka digusur oleh Satpol PP yang melakukan inspeksi terkait penggunaan lahan. Selanjutnya itu ada faktor tata ruang. Dapat dikatakan sebagai salah satu faktor yang memunculkan pemukiman kumuh, karena tata ruang dapat dinilai sebagai salah satu faktor yang membuat pemukiman kumuh muncul. Akibat kurang bijaknya mengelola tata ruang, maka munculnya pemukiman kumuh. Tata ruang yang bijak adalah tata ruang yang dikelola oleh pemerintah dan badan yang mengelola tata letak ruangan ini. Jika mereka lalai dalam tugasnya, maka munculnya pemukiman kumuh yang didirikan masyarakat awam. Selanjutnya itu faktor daya tarik dari perkotaan. Faktor daya tarik dari perkotaan juga menjadi faktor yang membuat masyarakat mendirikan pemukiman kumuh, terkait juga dengan faktor urbanisasi tadi. Masyarakat yang pindah ke kota dengan ketidaksiapan ekonomi dan ketidaksiapan mental, maka akan memunculkan pemukiman kumuh akibat adanya daya tarik yang mereka rasakan pada perkotaan. Nyatanya realita ini di perkotaan tidak menawarkan apa yang mereka inginkan terkait perumahan, maka mereka mencari solusi dan muncullah ide pemukiman kumuh ini. Selanjutnya adalah faktor sosial dan budaya. Selanjutnya yang mempengaruhinya adanya pemukiman kumuh adalah sosial budaya, di mana sosial masyarakat kerap menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi munculnya pemukiman kumuh. Kehidupan sosial masyarakat serta budaya masyarakat yang muncul dan berkembang di kehidupan perkotaan, cara memunculkan kesenjangan sosial seperti munculnya pemukiman kumuh yang menjadi ikon si miskin dan bangunan-bangunan gedung yang menjadi ikon si kaya, sehingga ini dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi adanya pemukiman kumuh karena masyarakat bersosial dan berbudaya memiliki ciri khasnya termasuk tempat tinggal. Selanjutnya itu ada faktor lama tinggal. Yang dimaksud faktor lama tinggal adalah suatu masyarakat atau penduduk yang sudah lama menghuni pemukiman kumuh cenderung akan melanjutkan kepemilikan perumahan tersebut dan tidak akan pindah. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas penduduk yang sudah berada di tempat tersebut, sehingga tempat tersebut sudah dianggap sebagai tempat tinggal dan rumah. Faktor lama tinggal ini adalah salah satu faktor yang banyak dijumpai
ketika sedang mewawancarai penduduk pemukiman kumuh. Faktor lama tinggal ini menjadi salah satu faktor krusial yang selalu dijadikan alasan utama. Kenapa mereka mendirikan pemukiman kumuh dan tetap melanjutkan kepemilikan rumah tersebut? Tak khayal faktor. Baiklah, kesimpulan dari mini riset kami pada hari ini yaitu dari 8 faktor yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada 3 faktor yang menjadi faktor utama munculnya pemukiman kumuh. Yang pertama adalah faktor tata ruang, yang kedua adalah faktor ekonomi, dan yang ketiga adalah faktor lama tinggal. Walaupun ketiga faktor ini mendominasi, artinya apabila kita mewawancarai penduduk yang tinggal di daerah kumuh, maka mereka lebih cenderung menjawab dari 3 jawaban tersebut, yaitu faktor tata ruang, faktor ekonomi, dan faktor lama tinggal. Namun tidak mengesampingkan 5 faktor lainnya yang dinilai sebagai pendukung mengapa munculnya perumahan kumuh di masyarakat. 8 faktor ini memanglah sangat mendominasi. Namun apabila dapat dilihat dari prioritasnya, maka ada 3 faktor tadi yang dapat dijadikan sebagai faktor utama yang memunculkan pemukiman kumuh di masyarakat. Faktor tadi sangat berperan dalam kemunculan pemukiman kumuh di masyarakat, sehingga faktor-faktor tadi menjadi latar belakang mengapa masyarakat mendirikan perumahan kumuh tersebut. Baiklah, selanjutnya saran dari kami terhadap mini riset kami ini yaitu kami menyarankan bahwa pemukiman kumuh yang terletak di Kecamatan Medan Area ini harus lebih diperhatikan oleh pemerintah. Banyak pemukiman kumuh di sekitaran kawasan Kecamatan Medan Area ini tidak layak huni dan jauh dari standar tempat tinggal pada umumnya. Jadi sebaiknya pemerintah lebih menitik berat. Kok langsung N? Baiklah, sekian dari presentasi mini riset kami pada hari ini. Baiklah, ini proyek kita. Halo. Bentar ya, tadi sambutkan aku. Ya. Baiklah, dari inilah tampilan proyek kami yang terkait dengan mini riset kami juga. Jadi sekianlah presentasi mini riset kami dan proyek kami pada hari ini. Terima kasih telah perhatikan presentasi kami pada hari ini. Selamat siang. Siang.